Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Bima Sakti. Saya adalah mahasiswa jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Yuridis terhadap Putusan Perkara Pidana nomor 111 Pidana Khusus 2017 Pengadilan Negeri Sanggau. Studi kasus terhadap penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Yang terhormat Bapak M. Fajrin SH.MH selaku dosen pembimbing pertama saya, yang terhormat Ibu Tri Atika Febriani selaku dosen pembimbing kedua saya, dan juga yang terhormat Bapak Ansari SH.MH selaku dosen penguji pertama saya, dan yang terakhir Ibu Nina Niken SH.MH selaku dosen penguji kedua saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja mempresentasikan proposal penelitian saya. Yang pertama, latar belakang. Ganja atau yang di dalam bahasa Sanskerta disebut dengan ganjika telah digunakan sebagai bagian dari pengobatan herbal sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada yang bertanya sejak berapa ribu tahun lalu, literatur menyatakan 2000 sampai dengan 4000 tahun silam. Bahkan semenjak 12.000 sebelum Masehi sampai dengan 1900-an, ganja lebih dikenal sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya yang menopang peradaban manusia. Contohnya, seratnya untuk pakaian dan kertas, bijinya sebagai sumber protein dan minyak nabati, bunga dan daunnya sebagai obat dan sarana rekreasi maupun spiritual. Dan pada era sekarang, khususnya di Indonesia, pohon ganja telah menjadi momok yang begitu menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Predikat haram, perusak generasi muda, barang memabukkan, dan julukan-julukan negatif lainnya telah mendarah daging dalam pikiran masyarakat seakan menghapus manfaat-manfaat yang membuatnya menjadi hal yang secara mana keseluruhan terlarang, harus dijauhi, dan hanya mengandung dampak bahaya. Sikap negatif yang pukul rata dan perlakuan totaliter terhadap ganja semacam itu sangatlah tidak kritis dan merugikan. Manfaat berbagai unsur dari pohon ganja terabaikan dan secara potensial merugikan karena menghilangkan kesempatan orang mendapatkan hasil-hasil positif darinya. Pemanfaatan ganja sebagai obat pertama kali ditemukan pada 4000 sebelum Masehi. Ramuan ini digunakan misalnya sebagai anestesi selama operasi dan menurut cerita, Kaisar Tiongkok Sennung, Kaisar Cina besar pada masa kejayaannya, yaitu pada tahun 2737 Masehi, sebelum Masehi juga menggunakan ganja. Bayangkan, ganja udah relevan untuk manusia dari ribuan tahun lalu. Lanjut, di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia mulai mengenal ganja pada abad ke-19 setelah Belanda sengaja mendatangkan tanaman ganja dari India ke Aceh sebagai penghalau tanaman kopi di Gayo, Aceh Tengah. Ganja digunakan untuk melindungi tanaman tembakau dari hama ulat dengan ditanam berdampingan. Jenis-jenis tanaman ganja. Ada berbagai jenis tanaman ganja. Yang pertama, Cannabis sativa, di mana jenis tanaman ini mengandung bahan psikoaktif. Dan yang kedua, ada Cannabis sativa L. Huruf L sendiri melambangkan penghormatan terhadap Carl Linnaeus. Tanaman ini tidaklah mengandung bahan psikoaktif dan dipakai dalam produk seperti minyak, pakaian, dan bahan bakar. Adapun jenis tanaman yang ketiga adalah Cannabis indica. Tanaman berspesies sama yang juga mengandung bahan psikoaktif. Tanaman ini ditemukan oleh ahli alam dari Prancis, Jean-Baptiste Lamarck. Dan yang terakhir, yang keempat, dari spesies yang sama, Cannabis rudelalis, dinamai demikian pada 1924 oleh ahli botani Rusia, D.E. Jezisvitsky. Lanjut, awal mula lahirnya Undang-Undang Pelarangan akan Tanaman Ganja di Indonesia. Pada awalnya, regulasi yang mengatur tentang pelarangan atas penggunaan tanaman ganja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian mengesahkan perubahan Undang-Undang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan kemudian disahkan kembali Undang-Undang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan masih berlaku sampai sekarang. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia sendiri merupakan ratifikasi dari hasil Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1961, 1971, dan 1988, di mana ratifikasi yang dimaksud ialah penerapan atau adopsi aturan hukum internasional di Indonesia. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Indonesia juga tanpa melalui kajian-kajian atau tidak adanya dokumen-dokumen pendukung akan penerapan pasal tersebut. Terlebih lagi, ganja dianggap sebagai barang haram dan stigma masyarakat akan tanaman ganja sudah berakar budaya akan keburukannya yang pada kenyataan dan fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Di dalam undang-undang narkotika kita, ganja termasuk ke dalam golongan yang pertama, di mana ganja masih dianggap sama bahayanya dengan sabu dan heroin. Harus diketahui bahwa sebenarnya penggolongan itu dimulai oleh Amerika Serikat yang sekarang bahkan negara-negara bagiannya sudah meninjau ulang hukumnya tentang marihuana. Setidaknya 11 negara bagian di Amerika Serikat sudah melegalkan ganja secara penuh bahkan untuk penggunaan rekreasional. Dan negara bagian pertama salah satunya adalah Washington State. Sisanya, mereka sudah melegalkan ganja untuk keperluan medis atau setidak-tidaknya sudah menganggap bahwa ganja bukan lagi perbuatan kriminal. Kronologi. Pada awal tahun 2017 lalu, di Indonesia baik media cetak ataupun media elektronik ramai diperbincangkan berita tentang Fidelis Ari Suduarto, seorang pegawai negeri sipil atau PNS di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, yang ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana menanam narkotika golongan pertama dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram. Yang kemudian diketahui bahwa alasan penanaman narkotika golongan 1 tersebut ia gunakan untuk pengobatan istrinya, yaitu Riawati. Sang istri menderita penyakit siringomelia yang mana tumbuhnya kista pada sumsum tulang belakang yang merupakan penyakit langka. Penanaman ganja tersebut diakui terdakwa bukan untuk diedarkan. Adapun perkara ini telah masuk ke dalam ranah pidana, yang mana proses persidangan telah dimulai pada tanggal 2 Mei 2017. Penuntut umum menyatakan terdakwa Fidelis bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 5 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 800 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Pemidanaan Fidelis Ari Sudowarto menarik perhatian publik dan memicu berbagai macam perdebatan. Perdebatan yang muncul yakni apakah adil apabila Fidelis dipenjara padahal ia tidak mengedarkan ataupun menjual narkotika golongan pertama tersebut. Hal tersebutlah yang merupakan alasan masyarakat khususnya masyarakat miskin sering bertanya di mana rasa keadilan tersebut dan seringkali selalu dijawab oleh pemerintah atau aparatur penegak hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Problematika. Jika tindakan Fidelis Ari Sudowarto menanam ganja dilihat dari sisi moralitas mata, tentunya tindakan tersebut dianggap telah melanggar moral. Pendapat ini dikarenakan atas dasar segala literatur dan peraturan yang ada yang menyatakan bahwa narkotika golongan pertama termasuk obat-obatan terlarang, sehingga haruslah dilarang pembudidayaannya, yang mana peraturan tersebut telah tertanam dalam benak masyarakat sehingga terpatri menjadi moralitas. Sejak istrinya didera penyakit, Fidelis telah menempuh berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit yang diderita sang istri. Hingga suatu ketika ia mendapati artikel di Google tentang manfaat narkotika golongan pertama yang berbentuk tanaman ekstrak daun cannabis sativa alias ganja yang bisa meringankan rasa sakit orang yang ia cintai. Serta untuk mengembalikan senyum sang kekasih yang sudah lama hilang, keputusan ini ia ambil beranjak dari hasil penalaran dan kajian yang ia dapat di internet. Dan benar saja, khasiatnya dapat membuat keadaan sang istri membaik. Yang tadinya tidak tidur nyenyak, sekarang menjadi nyenyak. Yang sebelumnya tidak nafsu makan, sekarang menjadi nafsu makan. Dan perubahan yang lebih signifikan ialah keadaan sang istri yang sebelumnya tidak bisa berbicara. Setelah mengkonsumsi ganja tersebut, sang istri perlahan dapat berbicara kembali. Fidelis pun telah berniat sebelumnya apabila keadaan fisik Yeni telah membaik, akibat mengkonsumsi ekstra ganja tersebut, ia akan membawa sang istri untuk melakukan operasi terhadap penyakitnya tersebut. Tetapi takdir berkata lain, Fidelis harus dijemput dan mengikuti segala prosedur hukum yang berlaku. Akibat yang dirugikan dari tindakan ini bukanlah negara ataupun aparatur penegak hukum bahkan masyarakat dan keluarga sekitar. Tetapi yang justru dirugikan ialah ketika Fidelis sudah tidak bisa lagi melakukan tindakannya untuk mengurangi rasa sakit yang diderita sang istri, yang menyebabkan Yeni meninggal dunia akibat tidak mendapatkan pengobatan terlebih sang istri yang sangat dicintainya meninggal pada saat Fidelis sedang menjalankan masa tahanannya. Menurut pendapat penulis, tindakan yang telah dilakukan oleh Fidelis Ari Sudowarto bukanlah merupakan suatu tindakan yang patut dikriminalisasi, karena ia bukanlah merupakan pengedar, terlebih jika dilihat dari hasil tes urinnya yang negatif menandakan bahwa ia juga bukanlah pemakai dari hasil tanaman ganja yang ia tanam di rumahnya. Ia hanyalah sesosok suami yang ingin menyembuhkan penyakit yang telah diderita sang istri selama bertahun-tahun. Tapi begitulah seberapa jahatnya hukum jika tidak diberlakukan atas dasar hati nurani, moralitas, serta keadilan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah kajian yang selanjutnya diwujudkan dalam sebuah penelitian dengan memilih judul
analisis yuridis terhadap putusan perkara pidana nomor 111 pidana khusus 2017 Pengadilan Negeri Sanggau, studi kasus terhadap penggunaan tanaman ganja untuk kebutuhan medis. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rumusan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terpidana putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 111 pidana khusus 2017 PNSAG. Yang kedua, sejauh mana tinjauan hukum penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kepastian hukum terhadap seseorang yang menggunakan tanaman ganja dalam keadaan darurat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui rumusan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terpidana putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 111 pidana khusus 2017 PNSAG. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum penggunaan ganja dalam ilmu pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kepastian hukum terhadap seseorang yang menggunakan tanaman ganja dalam keadaan darurat. Manfaat penelitian. Karena tindakan yang telah dilakukan Fidelis Arisduarto menurut penulis bukanlah merupakan suatu tindakan yang patut dikriminalisasi, dan banyaknya kasus tentang putusan hakim yang dinilai jauh dari rasa keadilan untuk semua masyarakat, serta kebetulan kasus ini terjadi di kampung halaman penulis, maka penelitian ini menjadi tantangan bagi penulis untuk membuat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang pidana. Adapun manfaat dari penulisan proposal skripsi ini dibagi dalam 3 manfaat, sesuai subjeknya. Di antaranya adalah, pertama, manfaat teoritis, menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Dan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan meneliti di bidang yang sama. Kedua, manfaat praktis. Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga penegak hukum dalam menerapkan hukum di Indonesia, dan juga kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai salah satu syarat untuk penulis mendapatkan gelar sarjana hukum. Ketiga, manfaat masyarakat. Hasil studi ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Tinjauan pustaka. Putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat 3 bentuk putusan. Yang pertama, putusan bebas. Pengaturannya terdapat dalam pasal 191 ayat 1 KUHP. Yang kedua, putusan lepas. Diatur dalam pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, putusan pemidanaan. Diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHP. Kerangka teori. 1. Hukum pidana. Hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, di mana saat tindakan tersebut dilakukan, maka terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Yang kedua, teori kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perihal atau keadaan yang pasti. Ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Yang ketiga, teori pemidanaan. Teori pemidanaan dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan yang terakhir teori gabungan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan case approach, yaitu studi kasus di mana penulis akan meneliti kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat Sanggau, dan statu approach yang mana akan melakukan pendekatan mengenai undang-undang yang terikat. Sumber bahan hukum dalam pengumpulan data kualitatif, ada data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan dan hasil putusan nomor 111 pidana khusus 2017 Pengadilan Negeri Sanggau terkait tentang kasus penyalahgunaan narkotika golongan pertama. Metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis memilih metode pendekatan yuridis normatif. Normatif mengacu pada kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan. Bentuk penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari kepustakaan, literatur, dan ketentuan hukum yang berlaku maupun relevan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data, yaitu penulis menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, jurnal-jurnal, buku hukum, pendapat ahli, dan sebagainya. Sistematika penulisan.
Untuk mempermudah dalam penyusunan dan menguraikan proposal ini sehingga menjadi lebih baik, terarah dan lengkap serta dapat pula ternilai menjadi yang paling baik di antara yang baik, maka sistematika penulisan proposal ini secara garis besar adalah: bab 1 membahas tentang pendahuluan proposal ini dipaparkan dengan latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari kerangka konseptual, kerangka teori, serta tinjauan review studi terdahulu. Bab ketiga, pemaparan penggunaan ganja sebagai obat yang terdiri dari dasar hukum narkotika, pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, deskripsi kasus Fidelis Arisudewarto, legalitas penggunaan ganja dalam pandangan undang-undang serta kepastian hukum terhadap seseorang yang menggunakan tanaman ganja dalam keadaan darurat. Bab keempat merupakan analisis putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 111 pidana khusus 2017 Pengadilan Negeri Sanggau yang terdiri dari kedudukan hukum, pertimbangan hakim dan analisa putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 111 pidana khusus 2017 PNSAG tentang larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan. Bab kelima merupakan akhir bab yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis terhadap identifikasi masalah dan saran yang diberikan penulis terhadap masalah yang dibahas. Dengan berakhirnya slide ke-15 yang barusan saya paparkan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian serta waktu yang sudah diberikan untuk menyaksikan proposal penelitian ini. Maka dari itu, saya Muhammad Lutfi Bima Sakti, saya akan memohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.